Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, bersama Ibu Nursela Apriliani, kita akan sama-sama belajar dalam mata pelajaran BPBK. Meskipun belajar daring, harus tetap semangat ya. Jangan lupa like, subscribe, share, agar kita semua mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi. Mari kita bahas mengenai materi pembelajaran kita yang pertama, yaitu mengatur waktu belajar di saat pandemi. Kita lanjut ke materi. Materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama, definisi manajemen atau mengatur waktu. Kemudian definisi belajar, cara mengatur waktu belajar di saat pandemi, memanfaatkan mengatur waktu belajar di saat pandemi, dan juga kerugian tidak mengatur waktu belajar di saat pandemi. Yang pertama yaitu manajemen waktu. Nah, apa itu manajemen waktu? Manajemen waktu adalah proses memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, dengan menitik beratkan atas kemampuan diri sendiri untuk mampu merencanakan, mengatur, mengontrol waktu hingga dapat hasil yang sesuai. Kemudian, manajemen waktu juga adalah mengatur, mengurus, melaksanakan, dan juga mengelola. Jadi, setiap waktu yang kita habiskan, janganlah terbuang sia-sia ya. Dari waktu ke waktu haruslah bermakna. Ya, jangan sampai berleha-leha atau terlalu nyaman. Kalian harus keluar dari zona nyaman, ya. Kemudian, waktu adalah harta paling berharga milik kalian. Sekali waktu berlalu untuk selamanya. Nah, tidak bisa diputar kembali, ya. Tidak ada kata memutarbalikkan waktu, itu tidak ada, ya. Kemudian, tidak ada manusia yang bisa kembali ke masa lampau. Maka, sangat penting untuk mengelola waktu dengan sebaik-baiknya. Semakin baik kita mengelola waktu, maka semakin baik kehidupan kita. Juga sebaliknya, semakin buruk kita mengelola waktu, maka semakin buruk pula kehidupan itu. Kemudian, waktu adalah sesuatu yang amat penting bagi kehidupan manusia. Nah, karena dalam kehidupan ini, setelah mengenal 3 dimensi, manusia mengenal dimensi waktu, yaitu suatu dimensi yang mengikat kehidupan setiap makhluk kemanapun dia beraktivitas. Jadi, waktu janganlah kita sia-siakan dengan hal-hal yang tidak terlalu bagus, karena kita akan mengalami penyesalan kemudian. Pentingnya manajemen waktu membuat hidup kita lebih produktif atau banyak menghasilkan sesuatu. Misalnya, dalam belajar dengan manajemen waktu yang baik, waktu belajar kalian, maka hasil belajar pun akan baik dan juga memuaskan. Ibu contohkan, seperti kalian belajar sungguh-sungguh pada materi A, nanti akan diujikan dalam suatu ulangan harian ataupun ulangan tengah semester. Jika kalian belajar dengan sungguh-sungguh, maka hasil yang akan kalian dapat juga lebih bagus. Belajar adalah, apa itu belajar? Belajar adalah suatu kegiatan yang ditandai adanya perubahan. Sekali lagi, perubahan ya. Perubahan apa? Perubahan sikap pada seseorang. Dari tidak bisa menjadi bisa. Dari tidak mengerti jadi mengerti. Dari tidak terampil menjadi terampil. Ini adalah definisi dari belajar. Bagaimana sih cara mengatur waktu belajar di saat pandemi? Yang pertama adalah belajar mandiri atau inisiatif sendiri.
kalian harus punya inisiatif sendiri untuk belajar menggali ilmu dan tidak terlalu fokus pada orang lain. Kemudian, media belajar yang terjangkau. Nah, apa itu media belajar yang terjangkau? Nah, media belajar adalah hal-hal yang berkaitan dengan media, alat yang kalian gunakan ya dalam belajar. Kemudian, strategi belajar yang efektif dengan cara membuat jadwal sehari-hari dari mulai bangun tidur sampai tidur. Nah, jika kalian membuat jadwal tersebut, maka hidup kalian akan teratur. Nah, ibaratnya kalian minggu ini menghafal kegiatan kalian dari bangun tidur sampai ke tidur lagi seperti apa, di jam berapa kalian ngapain aja. Nah, seiring berjalannya waktu, apabila kalian terus-menerus mentaati jadwal yang kalian buat, maka kalian akan terbiasa dengan sendirinya tanpa sadar ya. Kemudian, manfaat menggunakan waktu dengan baik. Nah, apa itu manfaatnya? Yang pertama yaitu menyiapkan masa depan. Mewariskan sesuatu kepada orang lain. Ada banyak orang yang sukses dalam hidupnya jika ditelusuri dengan nampak bahwa salah satu kunci keberhasilan mereka itu adalah kemampuan mereka menggunakan waktu dengan baik. Kemudian, manfaat praktis lainnya yaitu dapat melakukan sesuatu lebih banyak karena mampu menentukan prioritasnya. Karena dia menentukan prioritas mana yang harus diambil. Kemudian, mempunyai energi yang lebih karena energi yang kita keluarkan sesuai dengan kebutuhan kita. Manfaat yang paling utama adalah pengendalian diri, keseimbangan, dan juga lain sebagainya. Nah, cukup sekian pembahasan dari Ibu. Lanjut ke tugas pertama kalian, yaitu kalian catat materi yang telah Ibu sampaikan pada buku tulis BPBK kalian. Kemudian, foto catatan beserta fotokan kegiatan kalian saat mengerjakan tugasnya memakai seragam sekolah SMP. Jika kalian belum punya seragam SMP, ya tidak apa-apa pakai seragam SD juga ya. Kemudian, kalian edit foto tersebut ya dijadikan satu atau berbentuk kolase atau photogrid. Jadi, kalian jangan mengirimkan foto terlalu banyak ke Ibu ya. Kalian cukup mengirimkan satu foto dengan menggabungkan foto-foto tersebut, foto tugas dan juga foto kalian sedang belajar. Jika sudah, kalian kirimkan japri melalui Telegram pribadi Ibu. Kemudian sertakan nama lengkap dan juga kelas. Nah, mohon maaf apabila ada kekurangan. Jika ada pertanyaan, silakan langsung japri saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.